biasa dipanggil mata elang dalam Betul banget tuh. inti PPATK. Bersama 6 tamu kita hari ini ya Kak ya. Iya, siapa aja ya? Banyak banget Kak. Keren banget. Kita akan menculik peran PPATK dalam mencegah kejahatan finansial. Betul sekali. Yuk kita kenalan dulu dengan para tamu kita yuk hari ini. Yang pertama yaitu Ana sebagai analis senior PPATK. Dan yang kedua Tari sebagai praktisi hukum dan mantan jaksa. Dan yang ketiga ada Iput. Keren banget nih namanya. Iput sebagai ekonom dan dosen. Lalu yang keempat ada Sinta sebagai jurnalis investigasi. Yang kelima ada Nadia sebagai aktivis anti korupsi guys. Dan yang terakhir yaitu Kira sebagai CEO startup Vintage. Beri tepuk tangan kita.
Luar biasa sekali ya. Berarti ini Iya. apa yang dinamain mata alam ya Kak? Iya, sekolah kan memang ada di Indonesia juga kan. Nah, mungkin kasus akhir-akhir ini kan banyak banget ya kayak berita-berita seperti itu tentang penggelapan uang dan yang lain-lain gitu. Oke, Sinta, ya aku pernah investigasi kasus korupsi apa di PPATK? PPATK menggunakan aliran dana rekening pribadi. Dan tanpa mereka sulit untuk membuktikan transaksi gelap gitu. Benar sekali, apalagi zaman sekarang modusnya makin canggih. Sekarang itu bisa pakai aset kripto, rekening atas nama orang lain, bahkan lewat yayasan fiktif. Jika di dunia fintech kami wajib lapor transaksi mencurigakan, tapi tantangannya adalah edukasi dan integrasi sistem. Serem banget ya guys, sekarang dunia sekarang tentang keuangan apalagi itu serem banget nggak sih? Modusnya macam-macam banget. Apalagi yang ini sekarang kayak ada pencet kirimin undangan lalu itu padahal dananya nanti bisa dan kita bisa terkuras lagi. Itu kan kayak ada modus-modus seperti itu mengirimkan undangan atau PDF apa gitu. Serem banget sekarang. Ada pertanyaan lagi nih untuk kalian. Apa tantangan terbesar PPATK saat ini? Kurangnya akses data real time dan koordinasi lintas lembaga. Kadang data PPATK belum cukup kuat untuk menjadi bukti di pengadilan. Jadi kita perlu regulasi. Benar sekali. Lalu solusinya apa? Solusinya itu bisa revisi undang-undang, peningkatan sumber daya manusia, serta transportasi publik. Literasi keuangan masyarakat juga penting agar masyarakat bisa mengetahui penipuan. Karena sekarang kan kasus penipuan juga banyak banget lagi marak guys. Oke, satu pertanyaan lagi untuk bintang tamu kita hari ini. Bagaimana masa depan PPATK menurut kalian semua? Baik, kolaborasi dengan sektor swasta harus diperkuat, fintech, bank, dan e-commerce harus jadi mitra aktif. Transparansi publik juga penting. Laporan PPATK harus bagi akses masyarakat, minimal dalam bentuk ringkasan. Dengan teknologi AI maupun big data, PPATK bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah penipuan keuangan. Sudah? Sudah? Oke. Keren banget guys. Oke, dari narasumber kita hari ini, dari tamu-tamu yang luar biasa kita hari ini, apakah ada salah satu dari kalian yang ada kisah-kisah atau pengalaman? Biasanya kan pasti ada masyarakat-masyarakat seperti itu yang menerima mungkin penipuan. Ya, mungkin ada yang berpengalaman di sini. Nah, jadi saya dulu itu pernah ya, ATM saya kan itu nggak aktif selama 3 bulan. Habis itu dibekukan, tiba-tiba tidak bisa digunakan untuk membayar ataupun dimasukkan itu uang. Benar sekali, saya juga punya, saya sampai kasihan sekali dengan tetangga saya. Ibunya itu sakit di rumah sakit, dia itu mengambil uang di ATM, sementara dia itu nggak pernah ngambil uang, jadi uang itu disimpan untuk memberangkatkan ibunya haji. Tapi tiba-tiba ibunya sakit, dia kan otomatis harus menarik uang tersebut. Ternyata ATM-nya juga dibekukan, tidak bisa diambil lagi uangnya. Sayang sekali ya sampai sebegitunya. Emang itu nggak bisa ditanya? Nggak bisa, dia sudah ke bank, tanya kemana-mana itu nggak bisa. Nggak ada kejelasan tentang itu. Berarti ini pengalaman PPATK bukan? Ya, benar sekali. Salah satu pengaruhnya juga. Pengaruhnya sih. Ternyata berefek buruk juga kalau Iya, kasihan banget kok. Mau berangkat haji terus mau berobat nggak bisa nanti. kasihan sekali kita ya. Mungkin ada lagi? Sudah. Oke, setelah perbincangan kita yang panas tadi, Sangat panas. santai Aku karena di penghujung episode kita butuh refreshing pastinya. Gimana kalau kita cari hiburan dulu? Ya, mungkin kita tanya kepribadiannya mereka yang dari mana aja sih? Jauh banget ya.
Enggak, berjuta sih. Karena saya di Padang itu kan kritis keuangan juga. Tapi itu berlebihan banget nggak sih Kak? Suka 2 juta gitu. Orang Padang kaya-kaya. Terus dengar-dengar di Poso itu lagi booming banget yang namanya Velocity ya Kak Sita ya. Iya. Keren banget ya daerah-daerah kalian ini. Iya, enak banget. Boleh lihat barangnya pasti harus Velocity. Biar asik aja Kak. Iya. Oke, boleh dicoba tunjukin ke penonton. Ya, kita Velocity di depan kameranya kita. Boleh. Kita Velocity di kamera aja langsung. Operator. Oke, ini gak kerasa ya, udah di akhir episode. Apalagi kita seperti ini berkunjung bareng yang dari jauh-jauh banget nih dari Kebetulan dari Poso, dari sebelah. dari Penarawan juga guys ya ampun. Dari Padang, dari Madura, ya Padang. Baik guys, terima kasih untuk semua tamu atas diskusi yang menyenangkan ini. Semoga PPATK ini terus menjadi benteng integritas keuangan Indonesia. Amin. Oke, jangan lupa follow podcast kami, Uang dan Integritas. Lalu bagikan ke teman dan kerabat. Sampai jumpa di episode berikutnya.